Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Mudah-mudahan kalian dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku, hari ini pembelajaran tematik tema 4I, subtema 1, 2, dan 3. Persiapkan buku tematik 4I-nya dan alat tulis. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Baik anak-anakku, pada tematik 4I kali ini bertemakan kekayaan sumber energi di Indonesia. Baik, pada pembelajaran pertama, 3 buah pembangkit listrik tenaga panas bumi terbesar di Indonesia terdapat di daerah Garut, yaitu PLTPB Darajat, PLTPB Kamojang, dan PLTPB Gunung Salak. Sumber energi itu terbagi dua, ada yang terbarukan dan tidak terbarukan. Mari kita lengkapi tabel pada halaman 3. Sambil mendengarkan, kalian sambil menulis ya. Di nomor 2, Miss bacakan dari nomor 1. Energi panas bumi, ini penjelasannya. Energi yang bersumber dari batuan panas dan sumber air panas bumi di pegunungan. Manfaatnya apa? Yaitu uap air dari dalam bumi dimanfaatkan untuk memutar turbin. Yang kedua adalah energi matahari. Ya, tentunya energi ini berasal dari matahari. Manfaatnya sangat banyak sekali ya. Di antaranya adalah dapat digunakan sebagai sel surya untuk mengubah energi cahaya menjadi listrik. Yang ketiga yaitu energi angin. Energi yang bersumber dari matahari. Ya, kedua kolom ini kosong di buku kalian, silakan kalian lengkapi ya. Nah, manfaatnya yaitu energi gerak dari angin untuk menggerakkan turbin pada pembangkit listrik. Yang nomor 4, energi biomasa, energi yang berasal dari bahan organik. Nah, pemanfaatnya masih kosong, ini sudah Miss isi. Energi biomasa itu manfaatnya sebagai bahan bakar ramah lingkungan. Yang kelima, energi air. Ya, energi pada air mengalir atau ombak di laut. Manfaatnya salah satunya yaitu menghasilkan energi listrik dengan menggerakkan turbin daripada aliran air yang deras. Nah, sumber energi yang tidak terbarukan, contohnya apa yang tidak dapat diperbaharui? Contohnya yaitu energi minyak bumi. Energi yang berasal dari hewan dan tumbuhan yang mati dan terpendam dari dalam tanah hingga jutaan tahun. Manfaatnya apa? Tentu banyak ya. Diolah contohnya untuk bensin, solar, aftur, minyak tanah, dan aspal. Energi batu bara, energi yang berasal dari tumbuhan yang mati dan terpendam dalam tanah hingga jutaan tahun ya. Hingga jutaan tahun ya. Nah, itu sangat lama sekali. Makanya batu bara termasuk energi yang tidak terbarukan. Manfaatnya apa batu bara? Yaitu sebagai bahan bakar alami pengganti bahan bakar minyak bumi. Energi gas alam, energi yang berasal dari gas di antara fosil yang terperangkap dalam tanah hingga jutaan tahun. Manfaatnya apa? Di antaranya yaitu menghasilkan energi listrik. Selanjutnya pada halaman 4 itu ada sebuah tabel ya, itu yang kita lengkapi juga bersama-sama akan Miss pandu ya, kayak PLTN. Apa ya PLTN? Nanti Miss akan jelaskan. Kalian isi yang kotak-kotak nomor 2 dan nomor 3 ya. Miss akan pandu. Tadi yang nomor 1 PLTN. PLTN itu adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Sumber energinya yaitu dari reaktor nuklir. Salah satu lokasinya ada di Kudus, Jawa Tengah.
kalian cukup mengisi kudus. PLT BBM, pembangkit listrik tenaga bahan bakar minyak. Sumber energinya energi minyak bumi. Lokasinya diantaranya ada di Ternate. PLTPB, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Sumber energinya panas bumi, lokasinya Kamojang. Yang nomor 4, PLTA. PLTA itu adalah singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. Sumber energinya air, bisa dari waduk atau sungai. Salah satu lokasinya adalah di Sungai Musi, Bengkulu. PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Sumber energinya adalah batu bara. Lokasinya salah satunya ada di Probolinggo, Jawa Timur. PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Surya belakangnya S ya, berarti sumber energinya adalah matahari. Salah satu lokasinya ada di Karangasem, Bali. Dan nomor 7, ya ini hanya tambahan saja, di buku kalian tidak ada. Itu ada PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Ya, ini hanya untuk mengetahui saja. Ada namanya PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Ya, ini adalah sumber energinya angin. Lokasinya ada di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Nah, manakah kegiatan pada gambar berikut yang memerlukan listrik? Ya, coba pada nomor berapa kita perlu listrik? Ya, ada di nomor 1 dan 2 ya. 2 ini kemungkinan dia memakai kompor listrik ya. Sedangkan nomor 3 tidak perlu ya, karena kita ini sedang gambarnya bermain di luar. Ya, jadi kegiatan yang butuh listrik adalah nomor 1 dan 2. Sedangkan tabelnya tidak usah diisi ya, hanya didengarkan saja. Ya, nama alat listrik misalnya contohnya apa ya? Lampu, manfaatnya untuk menerangi menerangi pada malam hari. Ya, pokoknya banyak ya. Ini hanya Miss kasih contohnya 1 saja. Selanjutnya pada halaman 5 tentang keadaan lingkungan sekitar. Lingkungan sebagai tempat tinggal. Manusia hidup di dalam lingkungan. Dalam lingkungan tersebut berisi sarana dan prasarana untuk mendukung kehidupan manusia. Jadi lingkungan itu bisa sebagai tempat tinggal. Ada lagi lingkungan sebagai tempat mencari makan. Manusia tentunya memerlukan makan, bukan? Nah, untuk bertahan hidup, lingkungan menyediakan sumber daya alam yang dibutuhkan. Subhanallah, ya Allah telah menyiapkan sumber daya alam yang begitu berlimpah untuk manusia. Dan yang terakhir adalah lingkungan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan manusia. Manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya tidak mungkin manusia hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Nah, melalui interaksi sosial ini, manusia saling berhubungan dan berupaya mencapai kesejahteraan hidup. Nah, perhatikan pada kegiatan manusia pada gambar di bawah ini, ya. Apa akibat dari kegiatan manusia tersebut bagi lingkungan? Ya, yang nomor 1 tentang penebangan kayu atau pohon. Ya, jika penebangan tidak diikuti, tidak diimbangi dengan reboisasi, tentunya akan merugikan manusia itu sendiri. Ya, maka jika hutan-hutan gundul ditebang terus, diambil terus, dan reboisasi tidak dilakukan, tentu masyarakat sekitar akan terkena dampaknya. Salah satunya banjir, ya, karena tidak ada penyerapan air. Nah, terus yang kedua adalah buang sampah sembarangan. Ya, kegiatan ini merugikan lingkungan dan tentunya akan berimbas kepada manusia itu sendiri. Ya, jika kalinya kotor, kita tidak bisa menggunakan untuk keperluan sehari-hari dan tentunya lagi-lagi mengakibatkan banjir, ya. Pada halaman 6 tentang keriuhan pasar terapung di Sungai Barito. Miss akan simpulkan saja, pasar terapung ini merupakan salah satu objek wisata andalan di Banjarmasin, ya. Ini adalah pasarnya di Banjarmasin. Mereka
memakai perahu ya. Transaksi jual belinya di perahu, dilakukan di atas perahu ya. Ini merupakan menjadi salah satu objek wisata di Banjarmasin. Wawancara pada halaman 7 ya, silakan dibuka halaman 7-nya. Ketika melakukan wawancara, pastikan mengikuti sikap wawancara yang baik, antara lain seperti mengucapkan salam, memperkenalkan diri, menjelaskan maksud wawancara, serta mengucapkan terima kasih setelah wawancara usai dilakukan. Gunakan kalimat yang santun dalam bertanya. Lanjut kita pada pembelajaran 2, ini ada di halaman 9. Lingkungan tidak hanya menjadi tempat tinggal kita, lingkungan menyediakan segala yang kita butuhkan. Maka dari itu, jagalah lingkungan. Menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan ada di halaman 9. Ya, hak adalah sesuatu yang diterima atau diperoleh setiap orang. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang, ya. Ada di halaman 11 ya. Di halaman 11 ini adalah hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Ya, ini Miss akan bacakan salah satunya saja hak dan kewajibannya. Mendapatkan hak terhadap lingkungan yaitu mendapatkan lingkungan sehat, bersih, air, dan udara. Sedangkan kewajibannya adalah menjaga dan melestarikan lingkungan dan menggunakan sumber daya alam dengan hemat dan bijak. Pada halaman 12, ya, ada halaman 12. Tinggi rendah bunyi disebut nada. Untuk menuliskan nada digunakan notasi atau simbol. Notasi membantu kita menyanyikan, membaca, atau menulis lagu. Notasi terbagi atas notasi angka dan notasi balok. Buatlah notasi balok dengan not balok untuk tangga nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya. Nah, di buku kalian halaman 12 ada garis-garis ya. Nah, ini tinggal kalian lengkapi ya. Nah, silakan dilihat seperti ini gambar not baloknya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Silakan Anda buat di buku halaman 12 ya. Sudah Miss pandu? Sudah selesai? Kita lanjut. Masih di halaman 12, tempo menentukan cepat atau lambatnya lagu yang dibawakan. Tempo diukur dengan menghitung ketukan atau beat dalam 1 menitnya. Ini telah dibahas di tema sebelumnya tentang contoh tempo ya. Ini hanya mengulang saja. Tempo cepat apa sih ya? Apa sih sebenarnya tempo cepat? Ada allegro, allegretto, presto, dan vivace ya. Sedangkan tempo sedang ada moderato. Tempo lambat ada andante, largo, adagio, grave, dan lento. Beranjak ke pembelajaran 3 ada di halaman 14. Ya, silakan dibuka halaman 14. Berdasarkan sumbernya, sumber daya alam terdiri atas sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, sedangkan sumber daya alam non-hayati berasal dari benda tidak hidup. Perhatikan gambar di samping, ya, manakah yang termasuk sumber alam hayati dan non-hayati ya. Baik ya, ini termasuk non-hayati ya. Sedangkan ini termasuk sumber daya alam hayati dan ini juga sama hayati ya. Baik, pada halaman 14 ini melakukan laporan wawancara. Sumber daya alam yang ada di Indonesia digunakan dan diolah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Teknik pengolahannya pun berbeda-beda, yaitu dengan teknologi sederhana atau modern. Nah, ada sebuah gambar di kiri ada A dan B. Teknik pengolahannya berbeda tentunya. Yang A tradisional ya.
mengandalkan matahari. Sedangkan yang B, pengolahannya tekniknya adalah modern dengan mesin. Apakah di lingkungan sekitarmu terdapat kegiatan pengolahan sumber daya alam? Nah, sebagai tugas kalian hari ini yaitu membuat laporan wawancara. Formatnya ada di halaman 15. Ya, kalian hanya membuat laporannya saja. Contohnya ada di halaman 15. Saksikan video wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 Maret 2021. Simak dengan baik ya, Soleh dan Soleha, karena nanti kalian akan membuat laporannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarah Nurgania. Saya ingin mewawancarai narasumber. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Adek. Selamat sore Pak. Perkenalkan, nama saya Syarah Nurgania, kelas 3. Ingin mewawancarai Bapak tentang memelihara ikan cupang. Bersediakah Bapak menjadi narasumber saya? Ya Adik Aisyah, Bapak bersedia. Bolehkah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Bapak Yudi, pemelihara ikan cupang. Pertama, bagaimanakah cara memelihara ikan cupang yang baik dan benar? Memelihara ikan cupang sangat mudah, sangat simpel. Siapapun bisa memelihara ikan cupang. Yang pertama, kita harus menyediakan akuarium. Itu tempat dia bermain, tempat dia hidup, yang bentuknya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, agar dia leluasa di dalam bermain. Setelah itu jangan lupa kita tambahkan lampu agar sebagai menyinari akuariumnya, agar ikan cupang itu menarik, warna-warnanya bisa terlihat dengan jelas. Lalu bagaimana tentang perawatan ikan cupang setiap harinya? Perawatan ikan cupang sangat mudah. Yang pertama, kita harus memberi makan sehari 2-3 kali. Lalu membersihkan akuariumnya, mengganti airnya seminggu 2 kali. Setelah itu jangan lupa juga kita juga perlu menjemurnya di pagi hari, paling enggak seminggu sekali. Kenapa Bapak memilih ikan cupang sebagai hewan peliharaan? Karena ikan cupang itu ikan yang sangat mudah dipelihara, sangat simpel dan minim perawatan. Dia nggak perlu gelembung-gelembung air, oksigen, nggak perlu filter. Itu siapapun bisa memelihara ikan cupang. Sederhana, simpel, siapapun bisa memeliharanya. Terakhir, ada berapa jenis sih ikan cupang itu, Pak? Ikan cupang yang Bapak pelihara ada 3 jenis. Yang pertama, ikan cupang half moon. Yang kedua, ikan cupang bagan. Yang ketiga, ikan cupang koi. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Sudah mau menjadi narasumber saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian saksikan wawancara tadi di video, nah sekarang kalian membuat laporan wawancaranya. Itu sudah ada contohnya di halaman 15. Silakan kalian buka ya, yang bagian bawahnya ya. Nanti kalian tulis laporan wawancaranya. Jika tidak muat boleh di buku tulis, lalu kalian foto dan submit ke web e-learning. Selanjutnya, pada halaman 16, mengidentifikasi berbagai sumber energi di lingkungan sekitar. Energi sangat diperlukan untuk melakukan pekerjaan atau beraktivitas. Salah satu contoh sumber energi yang dimanfaatkan manusia adalah energi matahari. Nah, pada halaman 16 ada tentang praktek oven matahari. Alat-alatnya apa saja? Kardus bekas lengkap dengan penutupnya yang telah dibersihkan terlebih dahulu, gunting dan cutter, aluminium foil, selotip, plastik bening, kertas karton hitam, batang kayu, makanan yang akan dipanaskan. Untuk langkah kegiatannya ada di halaman 17. Silakan Anda baca dari awal sampai akhir.
Baik, rangkuman daripada energi matahari ya. Manfaatnya apa bagi manusia? Di antaranya adalah memberikan vitamin D untuk pembentukan tulang, bisa mengeringkan baju, mengeringkan ikan asin, kerupuk, dan juga untuk penghasil listrik ya, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Sedangkan manfaat bagi tumbuhan untuk fotosintesis ya. Dan manfaat bagi hewan itu bisa untuk vitamin D, pembentukan tulang bagi hewan, juga menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Sedangkan manfaat bagi lingkungan itu diantaranya ya menerangi bumi. Alhamdulillah anak-anakku, telah selesai pembelajaran tematik 4I subtema 1, 2, dan 3. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti dengan baik. Miss akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.